Saat saya duduk di pesawat menuju Inggris untuk menetap. Istri CEO masih karena Ito J membuat keributan besar di kuil. Dengan memaksa saya bercerai, ia membuatku meminta maaf kepada semua orang yang mempermalukan saya. Namun ketika dia kembali ke kamar, hanya melihat villa megah yang kosong. Dia bahkan mendengar gema dirinya sendiri. Bahkan foto pernikahan yang selalu tergantung di tengah ruang tamu juga saya cabut. Hanya tersisa satu bagian bercat putih murni yang tidak cocok dengan dinding sekitarnya. Kekhawatiran selama beberapa hari menjadi tak terbatas pada saat ini. Liu Ruyan bergetar. Suara itu kembali membuka mulut. Namun sudah berubah nada. Ah Cheng, pengasuh, melangkah masuk dari halaman belakang. Ibu datang bersama sang suami untuk berkunjung 3 hari yang lalu. Namun hanya tinggal setengah jam. Kemudian ia menggendong koper dan naik sebuah mobil bisnis hitam. Dia pergi. Dan tidak kembali lagi. Liu Ruyan hanya merasakan kepala berdenyut-denyut. Dia berlari ke sana dan memegang kerah pengasuh. 2 mata. Karena kelelahan selama beberapa hari, mata penuh darah merah. Kenapa kamu tidak segera memberitahu saya tentang keberangkatan suamiku yang membawa koper? Pengasuh tersebut gemetar ketakutan karena ekspresinya yang menyakitkan orang. Saya sudah meneleponmu. Kamu menelepon? Bukankah kamu bilang dia hanya terlihat kurang sehat? Pengasuh itu menjelaskan dengan gerakan tangannya. Setelah suami pergi, saya segera menelepon Anda. Tidak ada lagi telepon yang diterima oleh pangeran kedua. Dia bilang Anda tertidur. Saya memberitahu dia. Tuan pergi. Dia berkata akan memberitahukan kepada Anda nanti. Liu Ruyan melepaskan pembantu Liu Haowen. Berani menelepon saya. Ia menoleh dan menunjuk pada ruang kosong di dinding. Apa yang terjadi dengan foto pernikahan itu? Tuan berkata. Sudah berdebu. Harus diperas sedikit. Lalu saya ambil dan bawa ke kamar tidur. Liu Yan segera bergegas ke lantai 2. Pintu kamar sedikit terbuka dan membuatku gemetar. Tangan kirinya mendorong pintu. Tempat tidur sangat bersih. Liu Yan berdiri di depan pintu. Tiba-tiba dia tidak berani masuk lagi. Susunan kamar tidur jelas terlihat. Dia memeriksa sekeliling dan tidak menemukan foto pernikahan. Mungkin Ikeda Kota memang hanya menurunkannya untuk membersihkan debunya. Dia baru saja menghela napas lega. Namun, terus. Ia tiba-tiba melihat sudut yang menonjol di bawah tempat tidur. Pinggiran bingkai terasa lembut seperti kabut di bawah kakinya. Dia memanjat ke sana. Menarik bingkai tersebut keluar dari bawah tempat tidur. Foto pernikahan berukuran 2 meter dipotong menjadi 2 bagian dengan gunting. Setengah foto Ikeda Kota tidak terlihat. Satu-satunya siluet yang tersisa adalah Liu Ruyan. Setelah menonton, saya merasa tidak dapat merasakan aroma kota it di seluruh villa. Ding dong bel berbunyi. Liu Ruyan bergoyang-goyang bangkit. Bergerak cepat ke pintu. Pasti A Cheng sudah kembali. A Cheng membuka pintu. Namun berdiri di sana seorang kurir. Ini adalah surat Anda. Tolong ditandatangani. Tidak ingat ada email apa? Setelah ditandatangani, dilepas begitu saja ke lemari sepatu di ruang tamu. Dia duduk terpuruk di sofa. Menyentuh dahi dengan kedua tangan. Apakah Bapak pernah berkata sebelum berangkat bahwa ia akan pergi ke tempat penjaga? Melihat wajahnya, dengan hati-hati membuka mulut. Tidak ada apa-apa yang dikatakan. Cukup biarkan aku membakar ini. Aku belum sempat mengatakannya. Kirimkan kepadanya sekumpulan kertas. Mengambil satu persatu dan membelanjakannya. Semakin jauh di balik, dia semakin putus asa. Semua itu adalah laporan pemeriksaan kesehatan beberapa tahun ini. Di setiap halaman tertulis, pasien mengalami ketidakseimbangan produksi atau transportasi yang buruk. Semua ini adalah Liu Ruyan. Siapa yang mengarahkan semuanya adalah dia membuat rumah sakit di bawah Liu memalsukan laporan pemeriksaan fisik Ito J. Agar Ito J terus mengira ada masalah tubuhnya. Tidak bisa memiliki anak secara normal. Selama bertahun-tahun, dia sangat menyadari betapa Ito J menginginkan seorang anak sendiri.
Namun dia justru membohonginya dengan kejam. Merusak air mata dia. Tetesan jatuh di atas karpet putih. Menghasilkan noda air yang suram dan tak terima. Dia segera menelepon asisten. Menggunakan semua upaya untuk memastikan menemukan si tuan. Namun asisten memberitahunya. Berita lain yang mengejutkan. Baru saja mengalihkan 1 miliar dari akun perusahaan. Apakah ini memang maksud Anda? Agak agresif. Asisten yang memindahkan dana di bawah nama apapun berhenti sejenak di telepon. Baru saja dia membicarakan perceraian. Pembagian harta. Sesuai dengan perjanjian. Pria menerima uang tunai 100 juta. Liu Ruyan berteriak. Bicara omong kosong. Kapan saya sudah bercerai? Surat perjanjian perceraian ditandatangani pada tengah hari 3 hari yang lalu, jam 12.30. Disepakati segera berlaku ketika diterima. Hanya 10 menit yang lalu. Itu Anda sendiri. Tiba-tiba, teringat pada kurir tadi. Dan juga email yang dia tandatangani tanpa benar-benar memeriksanya. Dia berlari ke sana, membuka tas dokumen dan isinya terjatuh ke tanah. Angin mengusik. Dia langsung melihat beberapa kata di perjanjian perceraian. Dia menunduk. Dengan gemetar, dia mengambil kertas tipis itu. Namun ia merasakan beban yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia mengucap-ucap sambil membaca 2 baris terakhir. Kami secara sukarela bercerai. Kedua belah pihak memiliki kapasitas hukum penuh. Sepenuhnya setuju dengan semua ketentuan dalam perjanjian tersebut. Tidak ada pendapat berbeda lainnya. Pesawat saya mendarat dengan aman setelah penerbangan selama 12 jam. London keluar dari bandara. Sudah lama ada mobil berwarna hitam, menunggu. Melihat sopir saya yang mengenakan setelan hitam. Dengan penuh hormat saya maju dan membungkuk. Halo. Tuan muda. Saya adalah sopir keluarga Zhai. Anda dapat memanggil saya Xiao Liu. Saya menganggukkan kepala. Mobil melaju di jalanan London, di bawah langit yang mulai turun hujan tipis. Aku sedikit terpejam. Seolah-olah telah bermimpi. Saya menyalakan ponsel yang selama ini dimatikan. Menampilkan ada beberapa ratus panggilan. Dari Liu Ruyan. Yang paling baru adalah bahwa ada beberapa pesan 5 menit yang lalu. Saya sembarangan membuka beberapa. Kali ini kamu terlalu berlebihan. Cepat kembali. Bersujud dan mohon maaf kepada orang tua. Sebaiknya jelaskan apa maksud urutan leluhur. Kamu kembali sekarang. Aku akan menganggap semua ini tak terjadi. Aku kehilangan kesabaran. Bersama pula puluhan rekaman suara 60 detik yang tersisa. Dan juga memblokir Liu Ruyan. Menghapus Liu Ruyan tetap tegas hingga kini. Aku tak bisa melepaskannya. Tidak dapat melepas diri dari keluarga Liu. Namun kali ini, aku tak akan kembali. Saya mengirim pesan kepada Ibu Chen melaporkan keselamatan saya. Kemudian menutup akun. Memisahkan sepotong kartu telepon. Saya yakin Liu Ruyan sudah menerima surat perjanjian perceraian. Salah satu, milikku sudah terbayar. Saya hanya menyisakan sedikit bagian. Sisa semuanya disumbangkan ke lembaga kesejahteraan. Mobil melaju keluar kota London. Terakhir berhenti di dalam sebuah villa manor. Saya menarik napas dalam-dalam. Turun. Satu wajah. Wanita parubaya yang lembut mendekati. Menahan saya rat-rat. Menangis terus-menerus. Ibu sang anak kecil menunggu selama 20 tahun. Akhirnya kembali diharapkan. Anakku. Aku masih belum terbiasa dengan gerakan intim seperti ini. Biarkan dia memeluk selama bertahun-tahun. Seorang wanita mengeluarkanku dari pelukannya. Menarik tanganku. Mari pergi. Anak. Kita pulang ke rumah. Ibu meneteskan air mata. Ayahmu, ya. Keinginan terbesar adalah menemukan bahwa kini kamu sudah kembali. Dia juga bisa tenang sekarang. Ini adalah malam pertama saya di London. Tidak bisa tidur karena terombang-ambing. Namun setelah menikahi Liu Ruyan,
Saya pikir akhirnya saya menjadi orang yang memiliki rumah. Saya berusaha menjadi suami yang layak. Meskipun ada pembantu, tetap saja menekankan memberi Liu Ruyan sarapan dan makan siang sendiri. Makan malam. Setiap hari tidak sama. Berusaha menjadi menantu yang patuh. Sering menghabiskan malam penuh untuk merebus sup kesehatan. Segera pagi, saya mengirimkannya untuk melayani Ibu Liu meminum sup. Meskipun Ibu Liu bersikap tajam dan menyakitkan kepada saya tidak pernah membantah atau menunjukkan ekspresi kosong. Liu Ruyan mengirim berbagai barang mewah kepadaku. Pakaian, sepatu dan tas. Selama Liu Haowen hanya menatap sekali. Meskipun saya menyukainya, saya akan selalu memberinya. Liu Yaosu tidak akrab dengan saya. Saya saja berusaha memuji dengan segala cara. Memberi kasih sayang semaksimal mungkin. Sayangnya, keluarga Liu layaknya suami yang sudah rusak. Membuat kesan tampak bersinar dan indah. Namun sebenarnya inti telah busuk. Semua upaya saya terasa seperti lelucon. Untungnya, saya segera sadar. Sungguh harus berterima kasih kepada Liu Haowen. Jika tidak ada Liu Yaozu, mungkin Liu Haowen masih dapat menjalankan perannya dengan baik. Istri kedua keluarga Liu, Ibu Liu, memperlakukan saya. Walaupun tidak sepeduli hati kepada Liu Ruyan. Namun dia juga belum pernah mengecewakan saya. Namun Liu Yaozu tumbuh setiap hari. Dia tidak mau lagi menjadi pria di balik Liu Ruyan. Cepat ingin meminang Itoshiro dan menantikannya. Saat ini, Liu Haowen pasti merasa sangat bangga, kan? Sedang bermimpi besar tentang menjadi menantu keluarga Liu. Sungguh tidak disadari. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Berita keberangkatan Yi Haowen mencapai rumah tua keluarga Liu. Ayah Liu pingsan di tempat itu. Ibu Liu meskipun tidak menyukai Itoji, namun juga tidak pernah memikirkan mengganti suami bagi anak Liu. Mengganti ayah tiri bagi cucunya. Cepatlah mencari. Jika ini menambah lagi seorang menantu yang hebat. Apabila berdampak buruk bagi kelompok obat, bagaimana caranya? Liu Haowen bersembunyi di samping. Menikmati secara diam-diam. Sekali lagi Liu Ruyan sepenuhnya miliknya. Jangan satupun orang berpikir untuk bersaing dengan saya dan anak laki-laki saya memperebutkan harta warisan. Semua keluarga Liu milikku, keluarga Liu di sini juga dianggap sangat cerdas. Namun selama setengah bulan sekaligus, tidak ada kabar sama sekali tentang Ito City. Liu Ruyan tidak berpikir untuk bekerja. Meja kantor penuh berkas. Perusahaan hampir berhenti beroperasi. Dia mengunci dirinya di dalam rumah. Merokok terus-menerus setiap hari dan malam. Minum berlebihan. Dia masih belum mengerti hingga kini. Hari ketika berpisah dengannya atas perkara kecil. Dokter pribadi datang ke pintunya. Menyampaikan satu laporan kepada. Penuh bau alkohol. Laporan pemeriksaan medis. Anda maksudkan bahwa Ah Cheng diam-diam pergi ke rumah sakit lain untuk tes? Dokter Zhang mengangguk. Saya pikir begitu. Ini yang saya temukan di meja kerja Anda. Mungkin saat Tuan mengisi alamat pengiriman. Diisinya adalah perusahaan Liu Ruyan yang tampak kabur. Mengambilnya, kualitas sperma pasien sangat baik sehingga dapat melahirkan. Setiap kata terasa seperti duri menusuk matanya. Dia memegang jaket Dr. Zhang. Bukankah saya tidak memintamu bersikap rahasia? Mengapa Ah Cheng pergi ke rumah sakit lain untuk diperiksa? Dr. Zhang menjelaskan. Saya sudah menanyakan tentang rumah sakit ini. Tuan ingin mengobati infertilitasnya, maka dia melakukan pemeriksaan tersebut. Liu Ruyan mengendurkan diri dengan tak percaya. Dia terus mundur. Tidak heran Itje pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ternyata dia tahu semuanya. Hanya begitu ia menghancurkan keluarga Liu dalam satu kemarahan. Kui leluhur belum memberi kesempatan kepada Liu Ruyan menerima kenyataan ini. Sebuah berita yang lebih penting. Berita tentang grup Liu, mulai dari manajemen senior sampai petugas kebersihan. Pada waktu yang sama, mereka menerima sebuah email anonim berisi beberapa video. Video tersebut agak kabur. Namun dari percakapan antara pria dan wanita,
Tidak sulit untuk menebak bahwa pemeran utama perempuan adalah presiden saat ini grup Liu, Liu Ruyan. Sedangkan pemeran utama pria pasti bukan suami tiri keluarga Liu yang sudah dikenal semua, Ito J. Selama seketika. Terkait spekulation siapa pemeran utama Dian Xiaomen. Di seluruh grup terdengar kabar yang menggema. Bahkan ada karyawan yang diam-diam mengadakan pemungutan suara di daftar 3 calon. Bahkan juga ada. Berita kontroversial ini segera muncul di pencarian hangat. Penerus grup Liu terjebak dalam video skandal. Karakter utama terlihat tergila-gila. Presiden grup Liu diduga berselingkuh di dalam pernikahan. Pria tersebut ternyata ia. Beberapa klien besar terpenting grup Liu. Takut hal ini berdampak pada kota Liu. Harga saham mendadak menerima telepon untuk mengakhiri kerjasama. Para investor merasakan berita gila dan langsung menjual. Saham grup Liu turun terus-menerus. Dalam satu malam kehilangan puluhan miliar. Ayah Liu Ruyan, marah sekali, mengalami serangan jantung dan dikirim ke ICU untuk pertolongan. Ibu Liu tentu saja tahu. Tokoh utama dalam video itu adalah putrinya yang baik. Liu Ruyan lebih menyadari. Jika orang luar mengetahuinya, akan menjadi skandal besar. Karena itu, ketika dihadapkan pada pertanyaan dari ayah Liu, dia menutup mulutnya, tetap menyatakan tidak mengetahui. Dewan Direksi Grup Liu menggelar rapat darurat. Bahkan belum memberi kabar kepada ketika menerima telepon dari asistennya. Dengan terburu-buru menuju gedung pusat grup. Ia dengan rambut terurai. Menembus masuk kritik dalam pernikahan. Bahkan mengetahui bahwa proses pemecatan CEO dilakukan melalui. Sampai alkohol belum hilang. Dia mulai bertindak gila saat mabuk. Dia berseru, "Di Liu Xi, kapan giliran kalian, sekumpulan orang tua yang tak pernah mati ini menjadi penguasa? Kalian bilang saya bukan CEO. Maka saya memang tidak. Semua orang, buang saya keluar dari Liu Xi." Dewan Direksi sudah memberitahu ayah Liu Ruyan sebelumnya. Dia secara sukarela mengajukan pencabutan jabatan Liu Ruyan. Tidak mungkin perusahaan ini hancur di bawah tangannya, sang putrinya yang tidak berprestasi. Akibatnya Liu Ruyan dipaksa keluar dari gedung grup oleh petugas keamanan. Di sepanjang jalan, para karyawan mengarah dan menunjuk. Orang Liu bersimpuh-simpuh. Bekas presiden yang dulunya megah kini jatuh. Ada juga yang meremehkan. Tidak dapat mengendalikan bagian bawah tubuhnya. Ia pantas jatuh pada nasib seperti yang dipanggil oleh semua orang. Liu Ruyan berjalan di jalan utama dengan wajah hampa dan terpuruk. Setiap kali bertemu seseorang, dia bertanya, apakah ada yang melihat suaminya, Ito J? Dia sudah memikirkan cara menjelaskan masalah pembuatan laporan tes palsu. Tapi bagaimana seharusnya video tersebut dijelaskan? Dia tidak peduli bagaimana orang lain membicarakannya, yang dia pedulikan adalah It. Apakah ia juga melihat video-video itu yang berantakan? Sambil semua belum menemukan tokoh utama. Dia harus mencari It. Belum sadar bahwa video email ini memang dibuat oleh saya. Dalam kebingungan, dia melihat seseorang datang dari seberang. Sebuah siluet yang mirip dengan It. Dengan kedua mata bersinar. Dia melompat ke atas. Ah Cheng, ah Cheng. Dengarkan penjelasan saya. Itu semua hanyalah permainan peran. Aku hanya mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Anak laki-laki yang dipegang ketakutan sehingga kedua kakinya melemah. Apa yang kamu lakukan? Liu Ruyan tetap menahan orang tersebut erat-erat. Tidak mau melepaskan. Pengamat jalan melaporkan ke polisi. Polisi patroli di dekat itu segera datang ke lokasi dan membawa Liu Ruyan ke kantor polisi. Dia tetap berteriak-teriak. Dia berseru ingin melaporkan polisi. Suami saya hilang. Aku akan melaporkan ke polisi. Kalian semua tidak mengerti saya. Aku pergi menemukannya. Polisi akhirnya menenangkan. Kata-katanya membuatku lebih jujur. Kamu menakutkan orangnya tidak sedikit. Berharap saja dia akan dituntut. Keluarga Liu mengundang pengacara. Menyerahkan denda. Mendapatkan pengampunan dari pelapor. Lalu membawa dia kembali ke keluarga Liu. Melihat Liu Ruyan yang terlihat putus asa dan terpuruk.
Ibu merasa kasihan sekaligus marah. Pada awalnya, semua ini disebabkan olehmu. Berulang kali mengatakan, meskipun Xiao Cheng menemukan bahwa kamu berselingkuh, aku juga pasti akan memaafkanmu. Kini menampilkan ekspresi penuh kasih seperti ini, untuk siapa kau melakukannya? Liu Ruwen menundukkan kepalanya, duduk di sofa dengan postur rindu, mendengarkan ibunya Liu mengeluh. Dia memendam kebencian terhadap besi yang tak menjadi baja. Kini aku, anakmu, pergi. Perusahaan juga tidak memperbolehkanmu pergi. Aku lihat, bagaimana kamu akan menanganinya ke depan? Liu Ruyan semakin marah seiring dengarannya. Menanggapi, saat itu, perkara aku dengan Liu Haowen, bukankah kau juga mengetahuinya? Kamu juga menahan. Tetapi mereka tetap menyembunyikannya sehingga saya terpaksa melahirkan Yao Zhu. Itu yang kau katakan bahwa anak itu berasal dari keluarga Liu. Dan juga membuatku mencari cara untuk mengenalnya. Hanya kemudian saya menikahi Ah Cheng. Kini malah menuduhku. Ibu Liu menutup dada, wajahnya berwarna ungu karena napasnya. Liu Haowen menyembunyikan diri di lantai 2 mendengarkan diam-diam. Dia berpikir bagaimana memaksa keluarga Liu menyambutnya sebagai menantu. Saat itulah, Liu Yaizu pulang dari sekolah. Liu Haowen matanya bersinar. Dia berbisik sambil melambaikan tangan. Menjemput Liu Yaizu ke sisinya. Anak yang baik. Apakah kamu ingin selalu bersama ayah? Liu Haowen mengangguk dengan sukacita. Tentu saja ingin, lalu menunduk kepala dengan keputusasaan. Ibu hanya menghendaki saya menyebut paman. Dia berkata, ayahku hanya bisa menjadi ayah saya. Liu Haowen menempel di telinganya dan menguap beberapa kalimat. Kemudian dia memeluk pundaknya. Lakukanlah seperti yang dikatakan ayah. Jika kamu dan ayahmu bersatu, kalian bisa berkumpul. Liu Yaoyu melompat-lompat menuju depan Liu Ruyan. Ibu, aku dengar pria itu pergi. Saya sudah pernah mengatakan bahwa pria bodoh itu tidak berhak melakukan. Lebih baik kalau ayahku menjadi ayahku lagi daripada orang tua saya. Amarah Liu Ruyan mendadak keluar. Dia menamparnya dengan keras. Tutup mulutmu. Anakku memang hanya punya satu ayah. Itu dia, Ah Cheng. Liu Ruyan selalu menjadi ibu yang penuh kasih. Ia belum pernah menentang Liu Yaozu. Belum juga pernah memukul. Liu Yaozu panik dan menangis terbahak-bahak. Ibu Liu sangat prihatin dan membisikkan pelengkapan lembut kepada Liu Yaozu. Kemudian dia berpaling dan mengumpat. Apa yang membuatmu marah pada anak? Jika kamu memiliki keberanian untuk menemukan kembali Ah Cheng, segera rapikan kekacauan ini. Liu Haowen tidak menyangka reaksi Liu Ruyan begitu kuat. Sepertinya tidak dapat mengandalkan Liu Yaozu agar dia menikahi Liu Ruyan secara resmi dan tepat. Jadi jangan menuduhnya kehilangan cara. Bagaimanapun, video sudah dipublikasikan oleh Itoshiro. Liu Haowen hanya perlu sedikit memberi kabar bocor kepada paparazi. Saat itu terpaksa di bawah tekanan opini publik. Keluarga Liu memang tidak punya pilihan lagi. Masuk ke bulan Oktober. London dikepikan oleh nuansa musim gugur yang kental. Aku sering duduk di sebuah kedai kopi di sudut jalan. Aku memesan segelas latte panas yang beruap. Saat itu, dibawa kasih sayang tanpa batas dari ibunya. Aku juga perlahan terbiasa dengan peran baru sebagai anak. Selama lebih dari 1 bulan ini, aku terus-menerus mendengar kabar tentang Liu Ruyan dan keluarga Liu. Liu Ruyan pada awalnya tidak pernah meragukan. Ini Liu Haowen yang mengirim video pribadi tersebut ke. Dengan memikirkannya, dia adalah ayah kandung Liu Yaozu. Menyediakan makanan dan minuman lezat. Ternyata Liu Haowen terlalu cepat ingin menjadi menantu sah keluarga Liu. Sungguh dia secara sukarela mengungkap bahwa ia terlibat dalam skandal dengan dirinya sendiri. Teman pria utama menjerit kepada Liu Ruyan melalui telepon. Memang layak, Liu Haowen juga seorang bodoh. Dia pikir dengan begitu keluarga Liu akan menerimanya. Aku dengar Liu Ruyan menyerang dia tanpa henti. Saya mengambil 1 potong dessert. Tidak mengherankan ini. Pada awalnya saya hanya mengirim video-video tersebut secara anonim. Dan tidak mengumumkan siapa pasangan perselingkuhan Liu Ruyan. Karena saya sangat mengenal Liu Haowen. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini.
Tak disangka-sangka. Saya mengira Liu Ruyan sedikit atau lebih banyak memiliki sedikit kasih sayang terhadap adik ini yang tidak memiliki hubungan darah. Namun saya tidak menyangka dapat membuat seseorang berdaging di hidung dan wajahnya. Tampaknya Liu Ruyan ini memang bersifat dingin. Tidak ada teman menanyakan kepadaku. Apakah kamu memang sudah melepaskan? Aku memanipulasi daun maple di tanganku. Nada bicara terasa tenang. Aku sekarang bernama Qin Linzhou. Semua yang terkait dengan istana itu tidak memiliki kaitan denganku. Mencabut telepon. Tengah menoleh aku melihat ibu tersenyum penuh dan berjalan mendekatku. Aku melambaikan tangan melalui kaca kepada ibumu. Perasaan kebahagiaan tak terbatas mengalir dari kedalaman hati saya. Sayang, aku begitu menyukai kafe ini. Ibu duduk dan menanyakan kepada saya setelah mendengarnya. Sejarah terasa buruk. Ibu, kamu tidak akan membeli ini lagi dan memberikannya kepadaku, bukan? Selama sebulan. Karena saya melirik pusat kota lagi. Model di jendela toko. Saja memiliki sebuah toko pakaian dengan 1000 botol. Mama mengira steaknya sangat lezat. Juga memiliki sebuah restoran bersertifikat 3 bintang Michelin. Mengirim saya ke pameran seni dan mengatakannya. Juga pernah belajar melukis. Dia juga memiliki sebuah toko lukisan berjarak 1000 kilometer. Ibu berkata, jika saya menyukai ibu, kamu bisa menjemput semua bintang ini dan memberikannya kepadanya. Kali ini juga ada sebuah kafe lagi. Ibu mengacungkan tangan. Aku sebenarnya ingin membeli. Tapi orangnya tidak menjual. Aku menghela napas lega. Namun akhirnya ibu saya melanjutkan bicara. Jadi saya membeli jalan ini. Mulai sekarang, kamu adalah pemilik rumah ini. Bagaimana? Aku pintar, kan? Melihat ibuku yang tampak bangga. Aku tak dapat menahan tawa dan air mata. Aku dengan mudah memeluk bahu ibuku. Sambil bersikap nakal. Mom, kamu memberi saya begitu banyak usaha. Apakah aku harus kuliah di sekolah bisnis? Ibu mengetuk bagian belakang tanganku. Dengan nada kasih sayang. Anakku yang tersayang. Tidak perlu menanggung rasa sakit itu. Orang yang tidak berasal dari sekolah bisnis cukup mengurusnya bagi kamu. Kamu hanya bertanggung jawab makan dan minum. Cukup main-main saja. Aku terharu melompat ke pelukan ibumu. Terima kasih, Ibu. Aku merasa sangat bahagia. Ah, Ibu hanya memberikan balasan yang singkat. Aku tahu sudah begitu lama. Kamu mengalami penderitaan di luar sana. Saya mendengar bahwa seluruh keluarga mantan istrimu adalah orang jahat. Selama beberapa hari terakhir, kamu selalu tampak muram. Ibu, aku hanya ingin membuatmu lebih bahagia. Ternyata orang yang benar-benar peduli padaku. Walaupun aku terus berusaha berpura-pura. Semua akan terungkap. Sudah menikah selama bertahun-tahun. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Apakah saya tidak pernah benar-benar bahagia? Untungnya semuanya sudah berlalu. Hari-hari berikutnya bagi Qin Linzhou. Semua akan semakin baik. Liu Haowen menghubungi beberapa media secara diam-diam. Mengaku, dia adalah pasangan selingkuh Liu Ruyan. Ya, saya adalah video yang kalian cari terus-menerus. Tokoh utama. Dia dengan bangga menunggu eksposur media. Karena akan segera menjadi menantu keluarga Liu, dia merasa bangga. Saham grup Liu naik sedikit karena pengunduran diri Dewan Direksi Liu Ruyan. Tapi kembali datang badai skandal. Tokoh utama pria yang tidak biasa di grup Liu ternyata adalah seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh Liu Yangzi, Liu Haowen, dan Liu Ruyan. Diduga ia merupakan anak tidak sah dari tokoh utama. Sementara itu, opini publik dengan cara yang menguasai melanda seluruh grup Liu dan keluarga Liu. Bahkan media resmi pun muncul untuk mengkritik. Grup Liu gagal menjadi panutan bagi perusahaan terkemuka. Harga saham Liu turun, tidak dapat turun lebih lanjut. Banyak eksekutif mengajukan surat pengunduran diri. Perusahaan Liu yang dulu megah kini terancam. Di luar rumah tua keluarga Liu, banyak paparazzi menyiapkan senjata panjang dan pendek. Menunggu keluarga Liu merespons.
Ayah Liu Ruyan akhirnya berhasil dipindahkan dari Ichu ke kamar biasa. Sebelum bisa bersandar lagi, dia sudah dilarikan kembali ke perawatan intensif. Liu Ruyan belum mendapatkan kabar tentang Ito Jojo. Seluruh dirinya tampak hampa seperti makhluk tak bernyawa. Hingga skandal tersebut terungkap, baru kemudian merasa ia memperhatikan Liu Haowen. Dia memikirkan berbagai hal di masa lalu. Liu Haowen menangis mengeluh tentang Ito J yang mendorongnya, sehingga ia terluka. Di panti kesejahteraan, menghina langsung Ito J tanpa pengasuhan orang tua. Ternyata, Liu Haowen sebenarnya bukan saudara laki-lakinya yang polos dan baik menurut matanya. Namun ia adalah orang mungil yang penuh hitung-hitungan. Liu Ruyan melempar ponselnya dengan keras ke lantai. Berlari naik ke atas. Liu Haowen sudah melihat berita sejak lama. Dia hanya menunggu Liu Ruyan datang mencari mereka. Melihat Liu Ruyan menembus masuk. Segera memeluk. Saudara perempuan, apakah penampilanku ini bagus? Liu Ruyan menatap mata dia sambil perlahan berbicara. Kau yang memberitahu paparazzi bahwa aku dan kamu bersatu. Liu Haowen tidak menunjukkan sedikitpun kegelisahan. Tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana kemarahannya Liu Ruyan? Apakah saya sangat cerdas? Dengan begitu orang tua tidak akan menolak. Kita bersama. Ketiga kita juga bisa bersatu kembali. Liu Ruyan bertanya lagi padanya. Ya. Kirimkan video viral itu kepada Ah Cheng. Liu Haowen ragu sejenak. Wajah penuh mencoba memuaskan. Aku juga terpaksa. Aku tidak sanggup membiarkan anak kita memanggil pria lain sebagai ayah. Selain itu, kamu juga pernah bilang. Apakah Ije sangat membosankan? Kamu paling suka berada bersamaku, bukan? Melihat wajah yang penuh tipu muslihat itu, Yan Ruyan mengayunkan lengannya dan memberikan sebuah petikan telapak tangan yang keras. Liu Haowen langsung dipukul kuat. Menutup wajahnya dengan penuh ketidakpercayaan. Melihat adik Liu Ruyan. Apakah kamu gila? Kenapa menyerang aku? Bukan karena situasi terlalu kacau seperti yang kau katakan. Bukankah sekarang sudah jelas? Liu Haowen masih mengira langkahnya ini sangat cerdik. Aku sungguh percaya padamu. Dan saya tidak percaya bahwa Ah Cheng akan mengatakan begitu tentangnya demi kamu. Aku benar-benar buta mata. Liu Ruyan berkata. Sambil menggenggam rambut Liu Haowen, ia menendangnya keluar. Bukankah kau suka menonjolkan dirimu? Aku akan membuatmu terungkap sepenuhnya sekarang. Liu Haowen berteriak dan bersusah payah. Liu Ruyan. Mereka menariknya sepanjang jalan ke pintu villa. Liu Haowen akhirnya menyadari apa yang harus ia lakukan. Paparazzi di luar menunggu selama 2 hari. Hanya menunggu untuk mendapatkan rekaman. Liu Ruyan berkata bahwa dia harus terungkap. Tujuannya adalah memamerkan Liu Haowen di depan paparazzi. Akhirnya takut. Dia berjuang sekuat tenaga. Dia sambil berteriak memohon. Saudari saya lepaskan aku. Aku tahu itu salah. Mengingat bagian tersebut. Kamu selamatkan aku ya, Liu Liu, karena kamu sudah kehilangan akal sepenuhnya. Dia menumpahkan semua alasan hilangnya Itoh pada. Ia harus membuat mendapatkan hukuman. Maafkan mimpiku. Sejak begitu mencintai video ini, biarkan Anda memotret cukup Liu Liu Wenwen tetap hidup tubuh. Sekarang bersiap-siap, suarakan besar, Liu Ruyan. Kamu orang munafik kecil ini. Kamu pikir Ito City adalah yang saya dorong pergi. Dia kecewa padamu. Itulah sebabnya dia bercerai denganmu. Liu Ruyan marah karena malu. Tendang keras sekali ke tubuh Liu Haowen. Ia merasakan sakit, menyesakkan napas, diam. Diamlah. Kamu orang sialan. Aku akan membalas dendam untuk Ah Cheng. Tunggu sampai dia melihat di depan kamera, dan sikap burukmu pasti memaafkanku. Pintu diketuk 1 kali kakinya. Dia menarik Liu Haowen ke tengah halaman lalu melepaskannya. Fotojurnalis segera akan menampilkan orang sialan ini yang tak malu. Dia adalah Yimen yang belum membuka pintu. Sekumpulan fotojurnalis berserakan datang. Mengelilinginya dan Liu Haowen menjadi lingkaran. Suara klik-klik shutter. Membasmi jeritan dan hinaan Liu Haowen.
Liu Yaoyu kembali dari sekolah. Dia datang dengan wajah penuh keraguan. Ayah Liu Yaoyu melempar tasnya dan terjun ke tanah. Liu Haowen yang melingkar. Ayah, kenapa kamu berbaring di tanah? Cepat bangun. Anjing paparazzi Liu mengenalinya. Itulah anak yang diadopsi oleh Liu Ruyan dan Ito Je di panti asuhan. Sesungguhnya berita itu memang benar. Anak ini memang anak tak sah Liu Ruyan dan Liu Haowen. Kamera berputar. Berfokus pada Liu Ruyan di samping. Apakah ini anak kamu dan saudara laki-lakimu, Liu Ruyan? Tidak terduga. Para paparazzi menuduhnya. Dalam sekejap, wajahnya berubah dari merah ke putih. Dia mengerutkan lidah di depan kamera. Dia hanyalah anak yang saya dan suamiku adopsi. Saya tidak memiliki anak peranak. Meskipun dia dengan keras menyangkal. Namun detik berikutnya, Liu Yaozu berbalik dan memeluk kakinya. Mama. Cepat, tolong selamatkan ayah. Dia tidak memakai pakaian. Pasti terbeku. Liu Ruyan kesal karena malu, marah. Melangkah satu kaki dan menjauh dari Liu Yaozu. Mengapa memanggilnya begitu? Bapakmu adalah? Berapa kali saya sudah bilang padamu? Liu Yaozu berteriak dan menangis dengan sangat keras. Dia sebenarnya pria bodoh yang menjadi ayahku, bukan orang tua saya. Kamu masih bilang padaku harus menjaga rahasia. Bukankah kamu lupa agar tidak memberitahu orang lain? Wajah Liu Ruyan menjadi kebiruan. Ia sebenarnya berniat menggunakan kesempatan ini untuk memperjelas hubungannya dengan Liu Haowen. Biar bisa mendapatkan maaf dari kota itu. Tetapi perkembangan kejadian itu keluar dari kendalinya. Liu Ruyan melompat ke depan kamera. Ah Cheng, bukanlah demikian. Ah Cheng. Dengarlah aku. Dia bukan anakku. Liu Ruyan berbicara tidak teratur. Bingung? Gila? Kemudian ia berkata bahwa Liu Yaozu adalah anak Liu Haowen dan wanita lain. Ruang siaran langsung segera diisi oleh ratusan ribu orang. Teks komentar, dan Maku, lebih menakjubkan. Aku tidak salah mendengar, kan? Saudara perempuan, adik laki-laki, dan seorang anak. Novel tidak berani menulis seperti ini. Permainan Liu Qian tidak bagus. Saya sudah memprediksi mata, bunga persik busuk, Liu Ruyan. Dulu saya merasa cukup berani untuk mengajukan permintaan kepada istri yang dicintai. Aku juga pernah membeli saham Liu. Saat ibu Liu buru-buru kembali ke rumah tua dari rumah sakit. Terkaget oleh pemandangan yang berantakan di depannya. Hampir pingsan. Liu Haowen menekuk tubuhnya yang telanjang di atas tanah. Liu Yaoyu duduk di sampingnya dan terus menendang-tendang. Dia mendengar gema di kuil keluarga Liu yang berderak. Saat dia melompat ke sana, depannya kembali gelap. Kuil yang baru saja diperbaiki. Posisi altar leluhur yang sudah disusun ulang. Dikacaukan oleh Liu Ruyan menjadi hancur. Dan Liu Ruyan mengusap bibirnya dengan bisikan kecil. Saya tidak memiliki anak. Saya tidak memiliki anak. Ibu Liu belum sempat memarahinya. Tiba-tiba datang beberapa polisi berpakaian seragam. Siapa yang bernama Liu Ruyan? Liu Ruyan perlahan menoleh ke atas. Melihat mata polisi bersinar. Dia berjuang untuk bangkit. Apakah ada kabar tentang suami saya? Polisi langsung memegangnya. Ada seseorang yang melaporkan. Mengatakan, kamu sengaja melukai dan ikut bersama kami. Ibu Liu segera menahan kalian. Kamu salah paham, kan? Anak perempuan saya selalu bersikap jujur dan tetap berada di rumah. Siapa yang bisa dia sakiti? Polisi menundukkan kepala dan membolak-balik beberapa halaman kertas. Namanya Liu Ruyan, ya. Ibu Liu mengangguk. Jadi memang benar. Setelah melaporkan kejadian, Liu Haowen berkata. Kemudian mengajak Liu Ruyan melewati halaman. Hanya terlihat Liu Haowen mengenakan selimut bulu. Memperhatikan dengan saksama Liu Ruyan berusaha menahan polisi.
Dia melompat maju dan menendang ke dada pria itu. Segera beritahu saya. Aku akan membunuhmu. Liu Haowen terhuyung ke tanah. Wajahnya pucat sekali. Ekspresinya terlihat sangat menderita. Dia memiliki mata merah. Dengan sikap jahat, dia memuntahkan 1 kali air liur berdarah. Jangan menyatakan dirimu begitu mulia. Selama aku masih muda. Menipu saya. Akhirnya juga melahirkan Yao Zhu. Sekarang ingin mengeluarkan diri sendiri. Bayangan itu indah. Keluarga Liu ingin mengorbankan saya. Menengahi masalah, maka kita akan masuk neraka bersama. Orang yang tidak memakai sepatu tak takut, sedangkan Liu Ruyan masih ingin melanjutkan menendang. Dia ditarik paksa oleh polisi di belakangnya. Liu Haowen menutupi perutnya. Setiap langkah tergelincir. Berjalan menuju rumah. Liu Yaoyu bergegas berlari ke sana. Pegang ayahnya. Kamu berdarah. Ayo pergi ke rumah sakit. Liu Haowen menolak dia. Darah keluarga Liu mengalir di tubuhmu. Juga tidak baik. Kamu hanya menatap ayahmu. Aku diperlakukan buruk oleh Liu Yaozu dan terdiam di tempat itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dalam semalam, ibu yang mencintainya tidak mengenalnya lagi. Papa juga memarahinya. Bukan barang baik. Bahkan nenek yang mencintainya begitu tanpa batas juga tidak memperhatikannya. Dan berkata bahwa dia adalah bencana. Keluarga Liu hancur dan orang-orangnya tewas. Dia duduk di lantai menangis dengan sedih. Liu Haowen berguling-guling di tempat tidur karena sakit perut pada tengah malam. Liu Ruyan menendang sangat keras beberapa kali. Membelah limpa. Saat Yao Erling tiba, Liu Haowen sudah mengalami syok. Tidak sadar. Dibutuhkan beberapa jam penyelamatan sebelum dia berhasil diselamatkan. Liu Haowen berbaring di tempat tidur rumah sakit. Menolak menerima kompensasi besar yang diajukan oleh Ibu Liu. Dia bersikeras bahwa Liu Ruyan harus menikah dengannya. Jika tidak, dia akan menuduhnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Ibu Liu pertama kali memohon dengan haru. Mencoba mengubahnya dengan menunjukkan bahwa keluarga Liu tidak pernah memperlakukannya buruk selama bertahun-tahun. Sayangnya, ia menolak untuk mendengarkan. Dia sudah melewati gerbang hantu sekali. Ia lebih bertekad untuk tidak menanggung penderitaan yang sia-sia. Ia harus menjadi menantu keluarga Liu. Ibu Liu memarahi dengan lantang ketika menyaksikan situasi tersebut. Jika pada awalnya tidak ada peramal yang mengatakan, anak adopsi keluarga Liu akan menjaga kekayaan dan kehormatan. Kamu akan memiliki hari-hari baik di kemudian hari. Serigala mata putih tak bersyukur. Liu Haowen juga tidak marah. Dia perlahan-lahan menjelaskan syarat-syaratnya kepadanya. Ma. Aku sarankan kamu juga jangan marah. Di keluarga Liu, kamu juga jangan masuk. Jika tidak dengan tenang dan bersih mengajakku masuk ke keluarga Liu. Tunggu saja agar namamu menjadi terkenal jahat. Putri terkasihmu masih berdiri di dalam penjara. Selama aku mengatakan satu kalimat. Dia hanya menunggu hingga ia membuka pintu penjara. Ibu Liu ingin menangis namun tidak ada air mata. Namun hanya dapat menenangkan dia sejenak. Saya pergi berdiskusi dengan ayahnya. Bagaimanapun juga, ini bukan keputusan yang hanya saya putuskan sendiri. Setelah Liu tidak pergi, Liu Haowen menatap ke langit-langit dengan tatapan kosong. Perasaannya di hati menjadi campuran yang kompleks. Dia berpikir keras ingin menikahi Liu Ruyan. Apakah pada akhirnya itu sepadan? Saya baru-baru ini tertarik membuat kopi. Di bawah bimbingan barista di toko. Sungguh, saya juga dapat menghasilkan latte art yang indah. Barista cantik tidak segan memberi pujian. Mengatakan dalam bahasa Mandarin yang cacat. Kamu sangat berbakat. Anda memang barista alami. Saya tersenyum malu-malu. Sejak kedatangan saya ke London, saya selalu menerima pujian. Berjalan di jalanan sambil menghindari arus mobil. Ibu selalu memuji dengan wajah penuh kejutan. Anakku sungguh hebat. Awalnya, saya akan merasa malu. Dengan wajah merah, bisik pelan. Ibu, berapa umur saya? Ini masih memuji ibu,
Tapi dia tidak peduli. Anak saya di sini tidak pernah membutuhkan pujian. Apapun yang dia lakukan adalah terbaik. Saya sering merasakan cinta kasih ibu yang tulus dan murah hati. Air mata hangat menggenang di mataku. Dari kecil hingga dewasa. Saya memang anak yang sensitif dan rendah diri. Anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan cenderung sedikit memiliki kepribadian yang suka memuaskan orang lain. Ketika bersama Liu Ruyan, di dalam hatiku juga terasa sangat rendah diri. Namun Liu Ruyan selalu menghiburku. Yang aku cinta itu adalah kamu. Namun kemudian dia juga tidak semata-mata memanfaatkan ketika saya tak memiliki sandaran. Dengan keyakinan. Apakah karena aku tidak dapat melepaskan diri dari keluarga Liu, dia berbuat demikian? Ibu Liu selalu menghina dan menekan saya. Walaupun saya berusaha, yang didapat hanyalah satu kalimat tentang tidak layak dan tidak menarik. Masih dianggap sebagai menantu keluarga Liu. Kini di sisi ibu, saya baru merasakan dengan mendalam apa itu cinta tanpa syarat. Malam itu, aku dan ibu duduk di balkon melihat bulan. Mendengarkan ibumu bercerita. Cerita dia dan ayah tentang memulai dari nol di London. Saat mencapai bagian yang mengharukan. Ibu memegang tangan dan mataku. Melihat bisnis kami dan ayahmu semakin besar. Orang di sekitar kita menyarankan agar kami memiliki anak lagi. Atau mengadopsi satu. Tetapi aku dan ayahmu menolak. Di hati kami selalu terasa bahwa anak laki-laki kami pasti sedang menunggu kami. Dia pasti akan kembali kepada kami. Aku juga dengan erat bertanya balik pada tangan ibuku. Aku juga selalu yakin akan menemukan ayah dan ibu. Aku sangat berterima kasih kepada takdir. Meskipun mengalami penderitaan, akhirnya tetap mengembalikan ayah dan ibu kepada kami. Berpegangan erat bersama. Menikmati waktu kebahagiaan. Telepon saya berbunyi. Itu video yang diteruskan oleh teman dalam negeri saya. Dalam video tersebut, sebuah wanita dengan wajah letih menuduhnya. Adik bagaimana menggoda dia? Bagaimana menipu dia? Jika tidak tertulis di judul nama, Liu Ruyan. Saya hampir tidak bisa mengenalkannya, seolah sedang menangis. Wanita Gao ternyata adalah Liu Ruyan. Ia mengucapkan nama Idoje dengan tidak jelas. Ah Cheng. Dengar saya mengatakan bahwa teman baiknya segera mengirim pesan. Sesuai yang dikatakan temanku seorang jurnalis, Liu Ruyan telah ditangkap. Saudara laki-lakinya melaporkan polisi. Kali ini dia dianggap selesai. Sungguh menyenangkan hati. Saya sekalian mengirim foto selfie saya yang baru saja saya ambil bersama ibu ke teman. Lihat cepat bulan di London, meskipun tidak berhubungan dengan negara dalam. Tapi ibu ada di sampingku. Aku sangat bahagia. Teman mengirimkan ekspresi yang membuatku terharu sampai menangis. Saya baru saja hendak menutup ponsel. Sebuah nomor asing dari dalam negeri masuk. Saya menekan untuk menjawab. Hai. Saya adalah Qin Lin. Telepon itu datang dari perawat rumah sakit. Menyatakan bahwa Ibu Chen sedang dalam kondisi serius. Kami menemukan catatan yang menuliskan nomor telepon Anda di nomor jaket pasien. Catatan. Anakku. Saya segera menanyakan kondisi Ibu Chen saat ini. Kondisi pasien masih cukup stabil. Namun sebaiknya Anda datang sekali saja. Dan berbicara dengan dokter penanggung jawab. Hentikan panggilan telepon. Setelah telepon, saya berdiskusi dengan ibuku. Segera memesan 2 tiket pulang ke negara. Ibu memeluk punggungku. Bu Chen adalah orang baik. Dia pasti akan baik-baik saja. Ibu akan menemani kamu kembali. Saya mengangguk. Jika Bu Chen dapat melewati rintangan ini sekali, saya ingin membawa dia dan tinggal bersama. Bisa tidak? Ibu tersenyum penuh kasih sayang setuju. Tentu saja, lebih banyak orang berarti lebih banyak perhatian untukmu. Apakah ibu senang, namun belum sempat? Setelah 2 bulan, saya sekali lagi melangkah ke tanah leluhur saya. Jalanan yang akrab. Jalan yang begitu akrab. Hatiku masuk. Tidak sama sekali seperti dulu. Saat ibuku terbangun, dia melihat bayangan diriku yang sibuk. Anak baik. Apakah kamu?
Aku segera berlari ke sana. Menahan tangan Ibu Chen. Ibu Chen, ini aku sudah kembali. Air mata Ibu Chen mengalir keluar dengan deras. Saya pernah bilang. Jangan biarkan mereka memberitahumu. Setelah susah payah akhirnya bisa memulai kehidupan baru. Tidak seharusnya saja di depan. Kamu dan aku mengusap matanya di depannya. Ibu akan menunggu sampai kamu sembuh lalu pergi bersamaku. Bagus tidak? Biar aku merawatmu. Seperti kamu merawatku saat kecil. Menghibur Ibu Chen. Setelah makan, harus tidur. Aku akan meluangkan waktu untuk pergi ke kantor dokter penanggung jawab dan membahas rencana pengobatan Ibu Chen. Untungnya, penyakit Ibu Chen terdeteksi tepat waktu. Hanya perlu kerjasama untuk pengobatan. Melakukan perawatan secara perlahan dapat menyelesaikannya tepat waktu. Mama Song telah pergi. Di jalan yang dilalui Ibu Chen, ternyata secara tak terduga bertemu dengan Ibu Liu. Bekas mantan wanita kaya yang dulu bersinar kini sudah berambut putih menumpuk. Berpunggung membungkuk. Dia membawa kotak makan naik ke lantai atas. Melihatku terpaku. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Berbalik lalu mau pergi. Apakah kamu? Aku harus berhenti sejenak. Anda salah mengenali orang. Aku merasa menyerupai. Tetapi tidak seperti anak laki-laki di depanku yang bersinar cerah. Penuh energi. Tidak ada sedikit pun sikap tunduk dan takut-takut seperti mengambil keuntungan dari sela-sela ketika terdiam. Aku melewati dia dan kembali ke ruang rawat. Membawa kotak makan menuju pos perawat. Maaf, pria tadi bernama siapa? Setelah perawat memeriksa catatan, ia diberitahu bahwa ia bernama. Sambil mengurus pernikahan, sambil juga harus mengurus. Setelah terbangun, kemudian membahas urusan pernikahan dan ternyata sangat menentangnya. Tidak boleh. Sungguh tidak boleh. Tidak seorang pun bisa menikahinya. Mengusap air mata. Jika tidak setuju, Ibu akan dipenjara. Apakah Anda rela melihat putri Anda menderita? Bapak Liu tetap enggan mengendurkan sikapnya. Menegaskan bahwa Liu Haowen tidak boleh menikahi Liu Ruyan. Karena tidak ada pilihan, Ibu Liu akhirnya memberitahunya tentang asal-usul Liu Yaoyu. Sebenarnya Yaoyu adalah anak dari putri kami dan dia. Ibu Liu memperbesar matanya. Membuat kesalahan. Membuat kesalahan. Tidak sempat bernapas sekaligus. Terbenam dalam koma mendalam. Untuk Liu Ruyan. Juga demi keluarga Liu. Ibu Liu akhirnya menyetujui permintaan Liu Haowen. Liu Haowen membatalkan laporan polisi. Liu Ruyan dibebaskan. Tapi dia sudah tidak lagi menjadi CEO wanita yang penuh semangat dan menawan. Dia memegang foto Liu Tengcheng. Hanya sekadar gelisah sepanjang hari. Tanya setiap kali bertemu orang. Apakah Anda pernah melihat anak laki-laki ini? Dia adalah suamiku bernama. Ibu Liu memaksa dia pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Dokter mengangguk. Dia mengalami masalah hati. Ia harus memupuk semangatnya sendiri agar dapat melanjutkan. Ibu Liu tidak punya cara. Hanya bisa menipu dia. Putri. Anak perempuannya, Itoje, telah kembali. Ibu melihatnya. Dia berada di rumah sakit. Saat Liu Ruyan mendengar bahwa Itoje telah kembali, dia segera menarik ibunya untuk mencari Itoje. Ibunda Liu menarik dia ke ruang rawat inap Ibu Chen. Di pintu, menunjuk ke dalam. Lihat itu apakah rumah kecil? Saya tepat saja membantu Ibu Chen bersiap berbaring. Berbalik wajah. Tapi saya hanya melihat Liu Ruyan dan Liu Ibu di luar celah pintu. Tangan saya bergeser. Saya menirukan sikap tak peduli. Ibu Chen, aku akan membeli sedikit buah. Istirahatlah dengan baik. Saya keluar dari ruang sakit. Menutup pintunya, saya memutar kepala dan menatap Liu Ruyan secara langsung. Liu Ruyan ketika melihat saya. Pikiran yang berantakan segera menjadi jernih. Dia maju, bersemangat ingin memelukku.
Tapi aku menolak dengan waspada dan mundur. Menatapku dengan tak terbayangkan. Saya adalah... Aku mengangkat alis. Kamu salah mengenali orang. Aku tidak seperti yang kamu katakan. Ibu saya sedang istirahat. Tolong kalian segera pergi. Jika tidak, saya akan melaporkan kalian ke polisi karena mengganggu Liu Ruyan. Baru saja keluar dari penahanan. Ibu Liu tidak ingin dia ditangkap lagi. Putri-putri, terlebih dulu pergi lihat ayahmu. Satu saat nanti datang lagi cari Xiaozi. Baik, ya? Liu Ruyan ditarik pergi oleh Ibu Liu dengan tidak mau. Menyuarakan, tunggu aku, terus-menerus. Itojo menunggu saya. Ibu Liu bertanya kepada Liu Ruyan dengan sangat hati-hati. Anakku, apakah kamu yakin orang tadi memang Xiao Zai? Liu Ruyan menatapnya dengan penuh keyakinan. Tentu saja dia, di dahi dia masih ada bekas cekungan kecil yang ditinggalkan setelah dipukul dengan mainan. Mendengar hal itu, Liu Ruyan sambil menggeram gigi, dia menyatakan. Dia harus memberi pelajaran keras kepada Liu Haowen di hadapan Itojo. Ibu Liu tidak berani memberitahunya. Sudah berjanji kepada Liu Haowen bahwa ia akan mengundangnya ke dalam rumah. Ayah Liu sesekali pingsan. Sesekali sadar. Saat bangun hanya mengucapkan satu kalimat. Tidak dapat menikah dengan Liu Haowen. Saya kembali menemui dokter untuk membicarakan rencana keluar rumah sakit. Saya ingin membawa Ibu Chen secepatnya ke London. Dokter berkata, kondisi tubuh Ibu Chen sangat stabil. Jika pemeriksaan menyeluruh tidak ada masalah, maka bisa keluar rumah sakit. Untuk mencegah banyak mimpi di malam yang panjang. Saya memohon kepada Ibu agar segera menyiapkan prosedur imigrasi bagi Ibu Chen. Televisi di ruang rawat inap sedang menayangkan rapat Dewan Direktur atas petunjuk medis perusahaan Liu. Secara total mengusir keluarga Liu. Malam sore, saya datang ke atap untuk berhembus angin. Ternyata Liu Ruyan ikut menimpali. Dia mengaplikasikan make-up. Menggulung rambutnya. Dia memakai pakaian baru. Saya tahu kamu adalah. Aku sangat merindukanmu. Setiap detik aku memikirkanmu, aku tidak ingin mengabaikannya. Kecuali dia ingin turun ke lantai bawah. Tetapi dia ditarik oleh lengan, mata Liu Ruyan penuh duka. Tersedak menanyakan pada saya. Apakah kamu benar-benar tidak mengenalku? Aku menolak tangannya. Jawaban satu kata satu kalimat. Tentu saja kamu berubah menjadi abu. Saya sudah mengenal. Sambil bersemangat memeluk saya. Aku tahu kamu mengenalku. Aku juga tahu kamu tidak ingin melepaskanku. Saya benar-benar ingin membuka otaknya. Lihat berapa banyak air kering yang ada di dalamnya. Bukankah dia tidak dapat merasakan betapa besar kebencian saya padanya? Apakah saya benar-benar mengejutkannya? Dan apakah perjanjian perceraian tertulis begitu jelas? Aku dan kamu tidak lagi menjadi suami istri. Jadi mohon jauhkan dirimu dariku. Liu Ruyan sampai saat ini menganggap bahwa apapun yang dia lakukan, aku akan memaafkannya secara tidak bersyarat. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak memalsukan laporan pemeriksaanmu. Mari kita memiliki seorang anak. Bukankah kamu selalu menginginkan seorang anak? Saya terkejut dengan kepolosan dan kebodohannya. Aku menggaruk potongan rambut di dahi. Menampilkan bekas luka yang tak terhapuskan. Bisakah kau membuat bekas luka itu tidak berjejak? Sakertamu pada diriku tak akan pernah dapat diisi. Jadi kita juga tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dengan tegas sekali lagi menahan saya. Aku bisa mencari dokter terbaik. Aku dipaksa tertawa olehnya. Kamu memang masih muda, namun otaknya belum matang. Bagaimana dengan Liu Yaozu? Liu Ruyan, ketika ditanyai, diam tanpa ucapan. Saya sekali lagi memberikan peringatan. Jauhi aku dan Ibu Chen sedikit. Meskipun ini adalah penebusanmu bagi saya. Liu Ruyan menatap bayangan punggungku yang pergi dengan tegas. Berhenti berdiam lama sampai akhirnya sadar. Dia menundukkan kepala sambil berbicara pada dirinya sendiri. Apakah Liu Yaozu sudah tidak ada lagi? Kamu bisa memaafkanku. Tunggu saja, aku pasti akan menangani orang prosok itu.
Supaya kamu dapat melihat ketulusan saya. Aku kembali ke ruang perawatan. Ibu saya sedang memegang tangan Ibu Chen sambil berbincang. Dua ibu berusia hampir sama, begitu sekali bertemu mereka terasa akrab. Dia menyadari bahwa wajahku terlihat pucat. Apa yang terjadi? Saya akan menceritakan tentang masalah yang melibatkan Liu Ruyan. Kedua ibu mengumpahkan kata-kata kasar kepadanya. Untungnya, ibu membawa kabar baik. Sayang, prosedur imigrasi Ibu Chen Anda sudah selesai. Kamu dan kami bisa terbang kembali tanpa terlihat. Hanya untuk melihatku saja ia menampilkan senyum. Liu Ruyan seperti setan. Melihatnya, seolah kembali ke masa lalu yang penuh mimpi buruk itu. Jadi saya ingin segera pergi. Ternyata, secara diam-diam mendengar percakapan antara Dan. Tahu bahwa saya sebenarnya sudah kembali. Dia takut ketika saya muncul. Yang akan merusak rencananya untuk masuk ke keluarga. Berpakaian seragam pasien dan menunggu di pintu kamar sakit. Saya bahkan tidak ingin melihat wajahnya yang memicu rasa jijik. Pura-pura lemah dan berdoa kepada menantu. Tolong beri kelulusan bagi saya dan... Sungguh mereka adalah pasangan sayang yang penuh nasib pahit. Aku menatap orang-orang yang datang pergi merasa malu. Tidak ingin memperhatikan dia. Jangan panggil aku menantu. Aku dan Liu Ruyan sudah bercerai. Terkait siapa dia menikah lagi, tidak ada hubungannya dengan saya, Liu Shan. Tetapi tidak percaya. Saya dapat dengan mudah melepaskan potongan lemak keluarga Liu. Dia tetap berpura-pura. Sakit hati, ia menunduk di tanah dan menarik pinggang celanaku. Semua orang menunjuk dan menilai. Liu Yaozu adalah seliput celanaku. Anak tidak boleh tanpa ayah ya. Sambil berkata, ia juga menuangkan beberapa tetes air mata. Melihatku dengan wajah sayu. Aku memutar mata mengusik ke Liu Haowen. Kamu memang sedikit berkembang. Tak ada yang punya semangat sekuatmu terhadap Liu Ruyan. Agar dia tidak mengganggu saya. Liu Haowen melihat. Taktik ini tidak berguna. Tidak akan berakting lagi. Dia berdiri. Bintik-bintik abu pada celana. Jangan berpura-pura. Maksudnya menarik lalu melepaskan, ya? Saya menyarankan kamu segera menghilang di depan Liu Ruyan. Hilang? Jangan berhayal menyeruput harta saya. Saya sungguh percaya bahwa Liu Haowen dan Liu Ruyan lahir sebagai pasangan, keduanya otak tidak berguna. Sungguh otot dadamu besar, tapi tidak cerdas. Waktumu bisa sia-sia di sini. Lebih baik pergi lihat berita keuangan saja. Keluarga Liu sudah bukan Liu yang dulu lagi. Saham grup Liu jatuh sampai dasar dan dibeli dengan harga murah. Kini kepercayaan pada keluarga Liu telah hancur, sisanya hanya 2 villa dan sedikit uang tunai. Liu Haowen terkejut. Apa maksudnya? Saya mendekatinya. Kamu memang tidak berhasil mengejar. Keluarga Fat Liu saya saat ini telah bangkrut. Saya mendoakanmu agar segera menikah dengan Lilat Ruyan Yanyan dan mengunci generasi ini selamanya. Jangan pergi ke orang lain. Setelah selesai berbicara, saya dengan santai berbalik dan kembali ke ruang rawat. Mendengar bahwa ibu ingin membuat perjalanan Ibu Chen, yang sedang pulih dari penyakit berat, menjadi nyaman. Dia bahkan menggunakan pesawat pribadi. Saya terkejut melihatnya. Ibu, apa saja kejutan yang kamu miliki yang belum saya ketahui? Ibu tidak bicara. Hanya satu rasa yang diberikan kepadaku. Industri keluarga Qin yang tersebar di seluruh dunia. Mengkaji para pengusaha properti. Bisnis gedung, properti, dan toko. Kalau Anda terlibat dalam industri kebudayaan yang memamerkan diri. Kini saya sungguh-sungguh merupakan keturunan orang kaya. Industri keluarga Qin. Meskipun pada masa puncak keluarga Liu, tidak dapat dibandingkan dengannya. Liu Haowen menutup wajahnya. Malam panjang banyak mimpi. Liu meminta segera menempuh akta nikah dengan Liu Ruyan. Ibu Liu memarahinya, menyebutnya anjing mata putih. Ayah Ruyan sedang sakit berat. Kamu juga mengurusnya. Selama bertahun-tahun ini, ayah. Di saat itu, kamu masih memikirkan untuk menikahi Liu Haowen yang ceroboh dan tak berdedikasi. Ia hanya berpikir untuk menjadikan pohon penghasil uang keluarga Liu.
Tidak mempedulikan siapapun, baik hidup maupun mati. Liu Ruyan menamparnya sekali di wajahnya. Liu Haowen, kau berpikir gila bahwa Liu Haowen menutupi wajahnya. Matanya bersinar penuh air mata. Liu Ruyan, aku mengikuti kamu sejak aku berumur 18 tahun. Apa yang pernah kukatakan selama bertahun-tahun ini? Sekarang kau mengangkat celanamu dan tidak mau mengakui. Jika kau tidak membiarkanku bahagia, jangan harap semua keluarga kalian bisa bahagia. Liu Ruyan menelannya dengan kebencian. Saya memang akan masuk penjara. Aku juga tidak akan menikah padamu. Hatimu sudah mati, kan? Ibu Liu terlelah secara fisik maupun mental karena drama ini. Dengan menangis, ia pergi mencari Liu Ruyan. Putri, bapakmu hampir tak bisa lagi. Kalau kamu menjadi Lau Ma, kamu pun tidak akan bertahan hidup. Bukankah itu hanyalah seorang pria? Yang kamu ajak masuk rumah tangga memang seperti itu. Liu Ruyan sekali memaksanya Liu pergi. Namun dia menuduh, kalau tidak karena kamu memaksa saya melahirkan Liu Yaozu. Bagaimana aku bisa dikendalikan oleh orang hina ini? Bagaimana Ijo dapat meninggalkanku? Ibunya Liu tampak pucat. Jatuh duduk di sofa. Menyesal pada awalnya tidak memperhatikan hubungan rahasia antara Liu Ruyan dan Liu Haowen. Jika dia lebih dulu campur tangan atau mengusir Liu Haowen, tidak akan berakhir seperti ini, di mana keadaan tidak tenang. Ayah Liu masih berada di rumah sakit. Ia bisa kapan saja meninggalkan dunia. Biaya di ruang perawatan intensif mencapai puluhan ribu yuan per hari. Jika terus seperti ini, keluarga Liu akan segera tidak mampu menanggungnya. Ibu Liu menundukkan badan dengan suara, plop, dan berlutut di depan Liu Ruyan. Air mata mengalir deras. Putri, sayangnya ibumu mohon kamu menikah dengannya. Keluarga Liu sudah tidak mampu lagi berjuang. Setelah selesai berbicara, ia tak dapat menahan diri dan membungkuk ke lantai. Liu Ruyan mau membantunya. Kemudian ia mundur beberapa langkah. Dia menutup mata dengan menerima nasibnya. Di dalam hatinya tercampur rasa penyesalan. Tangan keduanya saling bersilang di depan dada. Dengan ekspresi seperti menonton pertunjukan. Sebelum pergi, dia mengucapkan kata-kata tajam. 3 hari kemudian, aku menunggumu di pintu kantor urusan sipil. Liu Ruyan berbisik kepada dirinya sendiri. Bukan hidup bila membuat kesalahan sendiri. Bukan hidup bila membuat kesalahan sendiri. Liu Yaoyu baru saja bangun tidur. Meremas mata sambil berdiri di lantai atas, nenek. Ibu, apa yang terjadi pada kalian? Bagaimana dengan ayah? Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat sang pelaku utama ini. Mata yang dipenuhi rasa kemarahan pembunuh. Apakah Liu Rucheng tidak menanyakan kepadanya, Liu Yos, apa yang harus dilakukan? Saat masih hidup dia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tetapi ketika mati, itu belum tentu. Liu Ryan segera merasa lebih tenang. Tidak peduli siapa orangnya. Selain itu, dia pasti harus memperoleh di Liu Tengcheng. Dia berhuyung nyanyian dan berlari ke rumah sakit untuk menemui saya. Tepat saja saya bertemu ketika Ibu Chen keluar dari rumah sakit. Liu Ruyan maju dengan ramah untuk menolong. Ibu Chen dipaksa mundur oleh saya sekali saja. Saya meliriknya dengan rasa benci. Liu Ruyan, saya seharusnya sudah memberitahumu. Kita berdua tidak lagi memiliki hubungan. Tolong beri jalan. Namun Liu Ruyan sepertinya tidak mendengar. Dia langsung berlari ke depan Ibu Chen dan menarik tangannya. Karena kamu suka tinggal di London, maka aku juga akan ikut bersamamu. Tenang saja. Aku akan segera mengurus orang sombong itu dan anaknya. Kita bisa menikah lagi. Baik tidak? Aku belum pernah menemukan orang seperti ini yang sombong dan tebal kulitnya. Aku menatap cermin. Lihat dirimu sekarang. Seperti seekor anjing yang menggerakkan ekornya untuk meminta belas kasihan, bernama Liu. Pengasuh lewat mengenali Liu Ruyan.
Itu adalah pemeran utama wanita yang membuat geger di video pendek baru-baru ini, berhenti dan menunjuk pada dia. Dia adalah mantan presiden terkenal dari grup Liu bernama Liu Ruyan. Pada awalnya memiliki masa depan yang cerah. Namun akhirnya nama dan reputasinya hancur karena perselisihan dengan adiknya mengenai ortopedi. Itulah dia. Apakah pria tampan tersebut memang tegas melangsungkan perceraian dengan mantan suaminya? Pergi dari wanita jahat. Sungguh, seolah bersatu kembali. Liu Ruyan mendengar kata-kata itu. Wajah berputar merah lalu putih. Di depan mata saya sudah lama menghilangkan warna dasar perasaan minder. Menjadi percaya diri dan terbuka. Saya mengenakan setelan jas mahal yang pas. Membuatku terlihat lebih tampan dan anggun. Sebaliknya, gaun pada Liu Ruyan. Tidak disetrika, tidak berkerut. Dia ternyata sangat kurus. Tidak lagi menjadi wajah yang dulu berjalan di dunia ini, kini terfokus pada pipinya yang cekung, mata berwarna biru. Seolah-olah seperti orang yang adiktif. Pada saat ini, ibu saya datang menjemput kami dengan mobil. Dia berdiri di depan Liu Ruyan. Dia mengintip atas turun pada anak perempuannya yang jahat, Qian Ersi. Kamu adalah mantan istri sang anakku yang tercinta, Liu Ruyan, orang yang tidak berharga. Dengan senyum sopan, ia menyesuaikan wajahnya. Mom. Saya adalah Liu Ruyan. Istri Ito Jing. Ibuku memerah bibir. Jangan, aku bukan ibumu. Jangan berteriak sembarangan. Jangan menuduh anakku, dia memang buta mata. Itulah yang membuat dia memilihmu. Ini makhluk jelek itu. Dia menoleh dan berkata kepada saya dan Ibu Chen. Aku sudah pesan hotel terbesar di kota ini. Kita hari ini akan merayakan pemulihan saudara Chen. Dan ia memandangi Liu Ruyan yang berdiri di depan, tampak gugup. Merayakan anak laki-laki saya Qin Ling Shou. Melepaskan wanita jahat itu dan mendengar suara hatinya. Liu Ruyan berdiri di tempat itu dan mengunyah secubit amarahnya. 3 orang di dalam mobil, ibu, anak, dan lainnya, tertawa terbahak-bahak. Ibu tetap marah dan memarahi Liu Ruyan. Apapun yang berani memanggilku, ibu. Dia juga pantas. Tidak dapat menahan keheranan. Dia juga dianggap sedang berpacaran dengan. Pernikahan ternyata tidak terlihat seperti hal ini. Mobil belum keluar begitu jauh. Saya langsung mendengar suara gaduh di belakang saya. Ternyata itu rumah sakit tempat mengikuti. Saya menyaksikan adegan dia mengejar saya tanpa lepas. Dia marah terpuruk, lari ke depan sambil berselin-selin. Datanglah. Lihat saja. Itu adalah wanita ini yang menggoda saya saat saya baru dewasa. Setelah melahirkan anakku, dia kemudian meninggalkanku. Ayo terungkapkan dia, merasa dia tidak mau ditarik. Bisa engkau tidak memalukan diri di depan semua orang? Liu Ruyan mengerang dingin. Liu Ruyan, kau merasa aku memalukan? Kamu seperti anjing. Menempel pada Ito Jion. Jadi kau tidak akan memalukan. Liu Ruyan menarik dan menyeret Liu Hao naik ke dalam mobil. Ibu Chen menunduk merenung sejenak. Tiba-tiba mengingat sesuatu. Aduh. Pada kalinya terakhir saya melihat Liu Haowen tampaknya familiar. Saya penasaran di mana kita pernah bertemu, ya? Saya terburu-buru bertanya pada diri saya. Ternyata dia diadopsi oleh keluarga Liu. Dia juga anak dari panti asuhan, ya. Bak Chen menggelengkan kepala. Dia diletakkan di panti asuhan. Hanya tinggal beberapa bulan di panti asuhan sebelum diambil oleh ayah kandungnya. Untuk mengonfirmasi. Ibu Chen secara khusus menelepon panti asuhan. Menanyakan. Ternyata Liu Haowen bukan anak yatim. Tapi ia anak tidak sah. Dia mendengar bahwa ibunya bekerja di klub malam. Dan menempel pada seorang pria tua yang kaya. Dia pun menjadi mistres pria tua itu. Selama waktu itu ia melahirkan anak laki-laki ini. Menurut orang yang mengetahui, Ibu Liu Haowen setelah melahirkan dia segera lari bersama pria lain. Biarkan saja Liu Haowen. Paman tuanya masih dianggap penuh belas kasih. Mencari seorang peramal untuk memberitahu istri kandungnya. Anak angkat tersebut baik pada usaha keluarga. Sehingga secara alami ia dibawa pulang ke rumah.
Semakin saya mendengarnya semakin akrab. Cerita ini tampaknya sangat terkait dengan keluarga Liu. Apakah orang yang mengadopsinya memiliki pendaftaran nama asli? Di sisi telepon, saya melihat catatan. Kemudian ia mengatakan bahwa pengadoptinya Liu membuat kepala saya berdengung. Ayah Liu Ruyan sebenarnya bernama Liu Buguo. Liu Haowen ternyata adalah anak tidak sahnya. Jadi Liu Ruyan memang adiknya sendiri. Maka Liu Yaozu sebenarnya tidak bisa dibayangkan betapa kerusakannya hubungan ini. Saya menggelengkan kepala. Dengan sangat senang. Pada saat itu saya memutuskan untuk bercerai. Menghindari keluarga Liu yang merupakan badai besar. Tidak tahu kapan akan meledak di keluarga Liu. Saat itulah saya pasti akan meledak. Keluarga Liu terbagi menjadi 5 bagian. Liu Ruyan belakangan ini terus mengalami nyeri perut. Dia juga menipis dengan cepat. Ibu Liu khawatir tentang tubuhnya dan terus mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan. Liu Ruyan tetap tidak peduli. Dia sekarang hanya bertanya-tanya bagaimana cara mengatasinya. Liu Haowen dan Liu Yaozu. Melihatnya, hari yang telah dijadwalkan untuk memegang sertifikat sudah dekat. Liu Ruyan secara tidak biasa menyajikan satu meja hidangan. Liu Haowen mengira Liu Ruyan akhirnya berubah pikiran. Sukacita, dia memakan beberapa mangkuk nasi. Liu Yaozu makan dengan selera liar. Dia terus memuji masakan ibunya yang lezat. Tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan Liu Ruyan. Meskipun tidak mengunyah satu gigitan pun, Liu Haowen tersenyum lebar. Sentuh kepala anaknya. Lalu lihat lagi Liu Ruyan. Saudara perempuan, aku sudah tahu kau menaruhku di hatimu. Besok kita akan pergi mendaftarkan pernikahan. Saya pasti akan menjadi menantu yang baik bagi keluarga Liu. Dia mengambil satu gigitan daging rebus merah. Menyelipkannya ke dalam mulut. Mereka pasti lebih baik dari yang dibuat oleh Ito Seiji. Berbakti. Orang tua mengajari Yaozu Liu Ruyan. Melihat mereka berdua makan dengan mata dingin. Tak bersuara. Sampai Liu Haowen dan Liu Yaozu jatuh di meja makan. Dia akhirnya menunjukkan senyum kepuasan. Ia mengikat kedua orang itu dengan erat pada kursi. Kemudian ia menyiapkan satu keranjang besar bensin. Lalu ia meneleponku. Kamu datang ke rumah tua keluarga Yan. Saya sekarang akan membunuh Yan Haowen dan Yan Yaozu. Lihatlah sendiri seberapa besar cintaku padamu. Aku terkejut oleh kegilaan itu. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku dan kau sampai di hari ini. Tidak menyalahkan siapapun. Itu karena kamu mengkhianati perasaan kita. Sebenarnya kamu benar-benar membunuh mereka? Apa yang bisa berubah? Liu Liuru telah sepenuhnya kehilangan akal sehat. Jika tidak datang dengan senjata, maka hanya satu api terbakar. Jangan berharap semua di sini hidup. Telepon sudah putus. Saya segera melaporkannya ke polisi. Sampaikan situasinya secara jelas kepada polisi. Tuan Qin, Anda sebaiknya ikut bersama kami pergi sekali. Lihat. Tetap tenangkan emosinya. Agar Liu Ru yang tidak melakukan tindakan ekstrim. Ibu saya dan Ibu Chen bersikeras. Untuk menemani saya pergi karena khawatir Liu Ru yang akan menyakiti saya di dalam rumah sakit. Ayah Li akhirnya sadar. Dia meneteskan air matanya yang berlarut-larut. Mengenai hal kusam yang pernah dia lakukan di masa lalu. Haowen memang orang itu yang menghasilkan seorang gadis penari. Saya berupaya supaya ia menjadi Liu. Saya sembarangan mencari seseorang yang menirukan pria ramalan. Ruyan dan Haowen. Tidak bisa menikah? Mereka memang saudara kandung perempuan dan laki-laki. Saudara kandung? Ledakan berat ini sepenuhnya menghancurkan Ibu Liu yang masih menahan napas. Dia menampar erat dada ayah Liu dengan telapak tangannya. Kamu, orang tua yang tidak akan mati. Kamu bajingan. Kamu telah merusak seluruh hidup seorang anak perempuan. Membinasikan warisan keluarga Liu, Ibu Liu pun kakinya melemah. Menjatuh ke tanah. Ingin menangis, matanya berkaca. Kesadarannya menjadi lemah. Tak mampu menghentikan Liu Ruyuan yang suka berkelahi. Akhirnya menciptakan situasi yang tak dapat dipulihkan. Saat itulah, pintu ruang perawatan dibuka.
Polisi yang memakai seragam datang dan sepertinya merupakan orang tua Liu Ruyan. Tolong ikut bersama kami. Ibu Liu masih belum pulih dari kejutan tadi. Cepat memegang tangan polisi. Dia bergetar-bergetar dan bertanya apa yang terjadi. Kami menerima pemberitahuan darurat. Liu Ruyan menahan Sandra. Mencoba menyulut kebakaran. Saya datang dengan kehadiran dua ibu. Ke rumah tua keluarga Liu, Liu Haowen dan Liu Yaozu. Bersama-sama berlutut di ruang tahta keluarga Liu. Liu Ruyan membawa sebuah kursi. 3 orang duduk di pintu masuk. Liu Ruyan, yang basah kuyup di seluruh tubuhnya. Dengan main-main korek api di tangannya. Melihatku, mata dia langsung bersinar di kota It. Kamu datang. Aku tahu kamu pasti akan datang. Liu Ruyan telah mempersiapkan penampilannya dengan teliti. Dia bahkan mengaplikasikan foundation. Mencoba menutupi kekurangan warna di bawah matanya. Dia juga khusus mengenakan gaun pengantin pada hari pernikahannya. Sayangnya ia tampak sangat kurus. Tidak peduli sebaik apapun kosmetik tersebut, tetap tidak dapat menutupi keheningan jiwa yang memudar. Sementara setelan gaun berharga itu dipajang selama bertahun-tahun di bagian terdalam lemari gelap, menyebarkan bau busuk yang mengena. Liu Ruyan mengambil setelan yang cocok dari belakangnya dan mengelemparkannya kepada saya sambil menatap. Tolong, Iwatajo segera kenakan. Kami pergi memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Liu. Beritahu mereka. Kami tidak bercerai. Saya mengambil setelan yang terjatuh di lantai. Pakaian mahal itu penuh dengan noda kuning. Saya hanya menariknya ringan saja. Bahan impor tersebut ternyata terbuka besar. Aku menghela napas. Pakaian sudah sobek. Seharusnya dibuang. Mata merah menyala sudah rusak. Bisa diperbaiki. Atau kita membeli satu lagi. Jangan ribut lagi. Aku memotong ucinnya. Sambil belum menimbulkan luka. Biarkan orangnya pergi. Lihat ke depan saja. Mengangkat kepala tertawa terbahak-bahak. Tertawanya, air matanya seakan mengalir. Aku tidak mau melihat ke depan. Aku ingin kembali ke masa lalu. Dia berbicara sendiri tentang setiap detail hubungan kami, dari cinta hingga pernikahan. Pemantik api di tangan saya sesekali menyala dan padam. Polisi berteriak, namun dia tetap tidak mendengarkan. Ketika dibicarakan tentang saat saya hampir bunuh diri, dia datang kembali. Dia memohon dengan mata penuh air mata. Aku bukan. Kamu bilang saya menyelamatkan hidupmu. Kamu akan menemani saya seumur hidup? Kenapa bicara tidak dihitung? Mengapa pada awalnya saya ingin mati? Tinggalkan saja. Kamu lebih mengerti di hatimu dibanding saya. Semua itu palsu. Kamu masih menanyakan apakah aku nyata? Liu Ruyan menundukkan kepalanya dengan muram. Maaf. Maaf. Apakah kamu bisa memaafkanku? Sekarang saya bernama Qin Linzhou. Aku bisa memaafkanmu. Saat Liu Ruyan mendengarnya, dia melompat dengan gembira. Benarkah? Jadi, bisakah kamu kembali bersamaku? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak berhak memaafkanmu atas nama kota Yifeng. Maafkan keluarga Liu. Dia telah menderita begitu banyak kesakitan. Aku tidak seharusnya mencabut haknya untuk membenci. Liu Ruyan menutup mata dengan putus asa. Menunggu dia membuka mata lagi. Matanya penuh kemarahan. Dia menyerang Liu Haowen dengan memukul dan menendang. Liu Yaozu terus berteriak. Liu Yaozu menangis saat berusaha menahan. Namun dia digulingkan ke tanah oleh Liu Ruyan. Liu Yaozu baru berumur 7 tahun saja. Ia datang. Kakinya terbaring di tanah dan tak bergerak. Dengan segerakan satu kalimat, Liu Haowen melangkah ke depan. Menggenggam anaknya. Yaozu, Yaozu, Liu Ruyan. Kau binatang ini? Dia adalah anakmu. Bagaimana kamu bisa menyerang? Aku akan membunuhmu. Liu Haowen maju dan bertarung dengan Liu Ruyan bersamaan. Saat suasana berantakan, polisi masuk ke kuil. Liu Ruyan dipaksa keluar dan melewati
Aku menatapnya dengan dalam. Saya benar-benar minta maaf kepada Yi Tengcheng. Maaf. Ibu Liu terlambat datang. Tidak akan membiarkan polisi membawa pergi Liu Ruyan. Ibu guru putri. Maaf, kamu. Dia adalah anak haram ayahmu. Liu Ruyan, yang sudah menerima nasibnya. Tiba-tiba mengangkat kepala. Ternyata ada tetes darah keluar dari matanya. Tiba-tiba seseorang menjerit. Terjadi kebakaran. Terjadi kebakaran. Baru saja, rokok di depan altar leluhur keluarga Liu tiba-tiba terputus. Mars melihat lantai yang tergenang bensin. Segera terbakar menjadi kebakaran besar. Kostum jas yang saya pakai cepat diselipkan oleh lidah api. Dalam sekejap terbakar menjadi abu. Liu Ruyan mengerahkan tangan untuk menarik. Ditahan kuat oleh polisi di tanah. Tak dapat bergerak. Wajah Liu Ruyan tertekan pada panel hiasan yang dingin. Pakaian, tolong beri pertolongan medis. Tolong kalian. Tolong kalian. Drama ini akhirnya berakhir dengan pembakaran sepenuhnya kuil keluarga Liu. Setelah mendengar berita, ayah Liu akhirnya tak lagi bernapas. Liu Yaozu dibawa ke rumah sakit. Selama ini berada dalam keadaan bangung. Harapan akan kebangkitan sangat tipis. Liu Haowen selalu menjaga dirinya dekat dengan orang tersebut. Menjadi gila-gila. Saat saya membantu Ibu Chen menyiapkan bagasi, saya menerima panggilan dari polisi. Liu Ruyan berkata, ingin bertemu denganmu sekali. Liu Ruyan ditangkap dan dibawa ke penjara. Pada malam itu, karena muntah darah segar, dia segera dikirim ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, ditarik kesimpulan. Dokter kanker lambung stadium akhir mengatakan dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Sementara itu, dia juga dihadapkan pada tuntutan hukum di pengadilan atas tuduhan perusakan tubuh sengaja dan penculikan. Petugas kepolisian tidak memaksa saya untuk pergi ke rumah sakit menelusuri Liu Ruyan. Karena itu saya menolak. Mohon bantu sampaikan. Dalam kehidupan Qin Lingzhou, tidak ada Liu Ruyan. Liu Ruyan tarik empaduri menam kepala setendek sampean fisik. Pas bawam kerok 3 jetma, beberapa ayat tarum mertun dipicung. Meluncur masuk ke dunia medis. Pesawat pribadi menembus langit setinggi 10.000 meter. Saya menatap seluruh kota sementara matahari menembus awan. Menghasilkan kilauan cahaya yang bersinar terang. Saya sering menghela napas. Melakukan peregangan santai. Betapa baiknya. Sebenarnya, ini adalah kelahiran kembali. Merasa hari-hari pahitku sudah berakhir. Setelah itu, semua masa depan akan berjalan mulus di Qin Lingzhou. Ibu Chen yang naik pesawat pertamanya sangat bersemangat. Sedang berbincang dengan ibu saya dengan penuh semangat. 2 wanita tua kecil sedang merencanakan untuk mengelilingi dunia demi menikmati makanan lezat dan minuman anggur. Saya menumpuk dagu. Melihat mereka sambil memikirkan di hatinya. Itu memang wujud kebahagiaan, kan? Di akhir tahun terakhir terdengar deritanya. Salju pertama di London turun dengan diam. Malam tiba. Saya berjalan di tepi sungai Thames. Mendengar lonceng Big Ben berdering pelan. Menerima telepon dari teman di dalam negeri. Li Ruyuan meninggal karena penyakit. Li Ruyuan tidak hidup sampai ramalan dokter. Setelah 3 bulan dirawat di rumah sakit. Hanya kurang dari 40 hari. Orang itu sudah tiada. Kata orang ia tidak pernah mau bekerja sama dengan pengobatan. Dia juga mencoba bunuh diri beberapa kali tapi gagal. Pengadilan karena alasan kemanusiaan. Dia tidak ditahan. Namun semua harta milik telah disita. Namun akhirnya tidak bangun. Menjadi orang vegetatif, benar-benar gila. Dia sehari-harinya memeluk sambil berbicara omong kosong. Anakku, bangunlah. Sekarang milik kita berdua. Saya suami tiri. Haha, saya teman jutaan miliarder. Tidak dapat menahan diri untuk bersimpang siur. Saya dengar Ibu Liu berambut putih semalam. Kamu mengatakan bahwa keluarga yang dulu seharusnya baik-baik saja, setelah panggilan telepon tentang kematian dan luka-luka diputus.
Dada saya terasa tertekan beberapa detik. Kemudian perlahan-lahan menjadi terang. Saya telah merasakan sakit untuk It. Jadi pada hari terakhir tahun ini, Ayo mengucapkan selamat tinggal kepada It secara menyeluruh. Sambil begitu saja, saya naik bus ganda merah. Roda berputar perlahan menelusuri jalan. Tertutup salju. Dan tabung minyak berwarna cerah yang lebih mencolok. Akhirnya menulis, menyuntikkan emosi dan waktu. Hanya begitu Anda akan memiliki kekuatan yang tak tergantikan dalam hidup.